Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai risiko keamanan teknologi informasi pada cloud migration. Sebelumnya perkenalkan, saya Zulfa Oktanita dan teman saya Umniati Khairunisa. Baik, langsung saja ke definisi cloud migration. Di sini cloud migration merupakan proses memindahkan data, aplikasi, dan infrastruktur server tradisional ke lingkungan cloud menggunakan alat-alat migrasi ke data cloud. Cloud migration memungkinkan akses jaringan yang nyaman, on-demand, dan ubiquitous ke sumber daya komputasi melalui internet, serta menyediakan inovasi yang cepat, sumber daya yang fleksibel, dan skala yang ekonomis. Baik, selanjutnya ada manfaat dan keuntungan cloud migration. Yang pertama itu ada efisiensi biaya. Migrasi cloud dapat membantu mengurangi biaya RTA dengan menghilangkan kebutuhan perangkat keras tambahan dan biaya pemeliharaan perangkat keras. Nah, untuk yang kedua, peningkatan kinerja. Migrasi cloud dapat meningkatkan kinerja aplikasi dan infrastruktur IT. Yang ketiga, keamanan. Penyediaan cloud seringkali memiliki infrastruktur yang kuat dan melaksanakan praktik keamanan terbaik. Untuk yang keempat, ada fleksibilitas. Migrasi cloud memungkinkan organisasi untuk mengakses aplikasi dan data mereka dari mana saja dan kapan saja, selama terhubung ke internet. Yang kelima ada skalabilitas. Cloud computing memungkinkan organisasi untuk dengan mudah menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang keenam, pemulihan bencana. Migrasi cloud dapat membantu organisasi dalam pemulihan bencana. Dan yang terakhir ada inovasi. Cloud computing memungkinkan organisasi untuk mengadopsi teknologi terbaru dengan cepat. Oke, selanjutnya ada proses dan tahapan cloud migration. Migrasi ke cloud adalah proses pemindahan data, aplikasi, atau elemen bisnis lainnya dari sistem penyimpanan lokal ke lingkungan komputasi cloud. Tahapan dan proses migrasi ke cloud dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan strategi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa cara umum yang sering terjadi dalam proses migrasi cloud. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada persiapan infrastruktur, yang ketiga ada migrasi data, yang keempat ada migrasi aplikasi, yang kelima ada uji coba dan validasi, yang keenam ada optimisasi dan manajemen. Risiko keamanan teknologi informasi atau TA merupakan bagian dari risiko perusahaan, tepatnya adalah risiko bisnis yang terkait dengan penggunaan, kepemilikan, pengoperasian, keterlibatan, pengaruh, dan penerapan TA dalam suatu perusahaan. Bentuk risiko keamanan teknologi informasi yang mengancam perusahaan atau organisasi seperti sistem pengaksesan yang tidak sah, privasi yang dirusak, hilangnya kontrol pada tata kelola, serta risiko yang mengakibatkan berkurangnya reputasi perusahaan dari konsumennya. Dalam dunia digital, informasi menjadi aset yang sangat berharga di mana pertukaran informasi dan data menjadi sangat cepat dan mudah. Dengan kemajuan teknologi, terdapat pihak-pihak yang memiliki integritas buruk dan tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan ilegal demi mendapatkan informasi yang diinginkan. Oleh karena itu, penting sekali kita meningkatkan kesadaran pada masing-masing individu terkait keamanan informasi. Baik, selanjutnya ada risiko keamanan teknologi informasi.
Risiko keamanan TA dapat dikategorikan dalam berbagai cara. Yang pertama itu risiko manfaat atau nilai pemberdayaan TA yang terkait dengan peluang pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas proses bisnis. Nah, yang kedua ada resiko program dan proyek TA. Hal ini terkait dengan kontribusi TA terhadap solusi bisnis baru atau yang lebih baik, biasanya dalam bentuk proyek dan program. Dan yang terakhir ada resiko pengoperasian dan penyampaian layanan TA terkait dengan semua aspek kinerja sistem dan layanan TA yang dapat memberikan dampak penurunan kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu implementasi layanan cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah platform yang menyediakan layanan komunikasi dan berbentuk komputasi yang berbasis internet yang dapat berbagi sumber daya, data, dan aplikasi yang dijalankan di lingkungan cloud. Layanan cloud computing adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Ini mencakup penyediaan sumber daya seperti aplikasi, penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak melalui server jarak jauh. Implementasi layanan cloud computing dapat dilakukan dalam berbagai cara. Yang pertama yaitu Infrastructure as a Service atau IaaS. Layanan ini menyediakan infrastruktur komputasi cloud yang lengkap, termasuk server, media penyimpanan, dan jaringan dalam mesin virtual. Dengan IaaS, penggunaan tidak perlu memiliki perangkat penyimpanan secara fisik dan dapat dengan mudah mengkonfigurasi komputer virtual sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu Platform as a Service atau PaaS. Layanan ini menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi termasuk sistem operasi, database, dan middleware. Dengan PaaS, pengguna dapat fokus untuk mengembangkan aplikasi tanpa harus khawatir tentang infrastruktur yang mendasarinya. Yang ketiga yaitu Software as a Service atau SaaS. Layanan ini menyediakan aplikasi yang dapat diakses melalui internet seperti Microsoft 365, Salesforce, dan Google Workspace. Penggunaan dapat menggunakan aplikasi ini tanpa perlu menginstal dan memelihara perangkat lunak di perangkat mereka sendiri. Yang keempat yaitu Private Cloud. Layanan ini tersedia untuk orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok yang memiliki akses terbatas. Private cloud dapat berada di lokasi on-site ataupun off-site dan tidak dapat diakses secara umum seperti public cloud. Yang kelima yaitu public cloud. Layanan public cloud ini tersedia secara publik melalui internet dan dapat diakses oleh siapa saja. Beberapa penyedia cloud publik ini terkenal termasuk Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform atau GCP. Yang keenam yaitu hybrid cloud. Layanan yang menggabungkan public cloud dan private cloud dan memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan keuntungan dari kedua jenis layanan tersebut. Selanjutnya yaitu ancaman risiko dan kerentanan pada cloud computing. Cloud computing adalah sebuah teknologi yang memberikan kemudahan dalam menyimpan, mengolah, dan mengakses data melalui jaringan internet. Namun, seperti teknologi lainnya, cloud computing juga memiliki risiko dan kerentanan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa ancaman dan risiko serta kerentanan yang terkait mengenai cloud computing. Yang pertama yaitu masalah keamanan. Keamanan merupakan salah satu masalah umum dan yang paling penting yang dihadapi dalam cloud computing. Ancaman ini berkaitan dengan potensi pelanggaran keamanan, kerahasiaan, integritas, ketersediaan data, serta kerentanan cloud computing terhadap serangan cyber. Yang kedua yaitu kerentanan sistem. Kerentanan sistem yang digunakan pada cloud computing juga merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Kerentanan ini dapat terjadi di lingkungan cloud dan dapat mempengaruhi aksesibilitas, kerahasiaan, integritas, dan keamanan data. Yang ketiga yaitu serangan malware. Serangan malware merupakan risiko umum dalam keamanan cloud. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 90% perusahaan yang gagal mengelola penggunaan public cloud dikarenakan adanya infeksi malware. Serangan malware dapat mengakibatkan pencurian data dan kerugian lainnya bagi perusahaan.
Yang keempat yaitu kerentanan kode. Kerentanan kode merupakan ancaman serius dalam cloud computing. Sebuah kerentanan kode jarak jauh yang dikenal sebagai Log4Shell telah mempengaruhi versi terbaru dari alat logging 4J berbasis Java. Kerentanan semacam ini dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan serangan yang merugikan. Yang kelima yaitu kontrol akses yang lemah. Keamanan dan ketersediaan dalam cloud bergantung pada beberapa baik mekanisme kontrol akses dan enkripsi dalam API dikembangkan. Jika terdapat antarmuka keamanan yang lemah, hal ini dapat menjadi penghambat dalam masalah aksesibilitas, kerahasiaan, integritas, dan keamanan. Yang keenam yaitu ketentuan terhadap serangan DDoS. Cloud juga merupakan rentan terhadap serangan distribusi denial of service atau DDoS. Serangan DDoS ini dapat menyebabkan gangguan pada layanan cloud dan mengakibatkan ketidaktersediaannya data. Untuk mengatasi risiko dan kerentanan pada cloud computing, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah keamanan seperti menggunakan autentifikasi multifaktor, kata sandi yang kuat, dan notasi sertifikat kunci otomatis yang sah. Selain itu, perusahaan juga memperluas sumber daya, anggaran, dan keterampilan mereka untuk menjalankan bisnis dengan lebih baik sambil menerapkan solusi keamanan. Dalam menghadapi ancaman dan risiko di cloud, penting bagi perusahaan untuk terus meningkatkan tindakan pengamanan pada sistem cloud mereka. Identifikasi masalah keamanan utama secara tepat waktu dan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang sesuai untuk meminimalisir risiko. Selanjutnya adalah proses risk assessment pada cloud migration. Risk assessment merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai besarnya tingkat atau level risiko dari suatu aset. Risk assessment pada cloud computing berarti bahwa adanya kegiatan penilaian risiko yang diakibatkan dampak dari implementasi pada cloud migration. Proses risk assessment sendiri yaitu dengan adanya peridentifikasian jenis-jenis risiko dan komponen risiko pada cloud migration. Selanjutnya, kita mengidentifikasi aset, keancaman serta kerentanan, kemudian melakukan pemetaan aset dan ancaman, relasi antara ancaman dan kerentanan. Setelah itu, kita menetapkan indikator penilaian risiko. Kemudian, kita menetapkan instrumen pengukuran risiko pada cloud migration dan penetapan acara menghitung bobot aset. Hal yang terakhir yaitu kita menetapkan cara atau metode perhitungan total risiko pada aset before, during, dan after migration. Kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu penanganan risiko terkait teknologi informasi dalam konteks cloud harus direncanakan dengan baik dalam rangka memperkecil terjadinya risiko dan mengatasi dampak suatu bencana. Langkah ini dikenal dengan istilah mitigasi risiko. Mitigasi yang terkait risiko teknologi informasi tentu harus menjadi penilaian khusus bagi para pemain di bidang teknologi informasi. Hal ini dilakukan agar dapat menekankan sekecil mungkin bahkan dapat menghilangkan risikonya. Pada awalnya, perusahaan harus memastikan serta mengetahui risiko utama yang memungkinkan ada dan kapan risiko tersebut dapat dilakukannya mitigasi. Terlebih untuk risiko teknologi informasi yang muncul dalam lingkungan cloud computing. Beberapa upaya yang dilakukan untuk memperkecil risiko teknologi informasi pada lingkungan cloud computing seperti membuat sebuah strategi mitigasi yang berdasarkan kategori mitigasi yang meliputi kontrol audit, kebijakan dan prosedur, perjanjian tingkat layanan, dan bentuk tata kelola lainnya. Penyedia layanan cloud pasti akan memberikan semaksimal mungkin layanan yang terbaik bagi pengguna cloud tersebut. Namun, bagi pengguna layanan, sangatlah penting memahami isi kontrak dan perjanjian atas layanan yang diberikan oleh penyedia layanan cloud. Untuk itu, penting untuk memasukkan strategi mitigasi dalam bentuk klausal-klausal yang dapat mengurangi risiko terkait mengenai teknologi informasi pada cloud computing dalam surat kontrak atau perjanjian kerjasama antara pengguna dengan penyedia layanan cloud. Dalam penelitian Islam et al. 2017 mengusulkan bahwa penanganan risiko teknologi informasi di lingkungan cloud itu merupakan tanggung jawab bersama antara penyedia layanan cloud dengan
pengguna layanan. Penelitian risiko pada cloud computing tidak cukup hanya dilakukan satu kali saja dan memerlukan sebuah pendekatan dalam memitigasi risiko. Hal ini untuk membantu mengurangi risiko, teknik mitigasi yang tepat harus diterapkan untuk menghadapi beberapa jenis serangan pada cloud computing. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.